Shalom, selamat pagi. Gimana kabarnya? Saya ada program Kingdom Lifestyle. Setiap hari saya bagi-bagikan dalam program By You. By You itu artinya olehmu. Jadi begini, olehmu saya diberkati, olehmu saya disembuhkan, olehmu saya diberi kemenangan. Jadi Kingdom Lifestyle itu adalah, seringkali kita singkat KLS, Kingdom Lifestyles. Itu adalah gaya hidup kerajaan sorga. Jadi sama seperti Yesus pada waktu dia berjalan di dunia ini, dia memakai cara hidup kerajaan sorga. Ini dia. Ikuti streaming kita setiap jam 9 pagi. Jadi setiap hari kalau saudara mengikuti streaming ini, saudara akan bisa melakukan firman Tuhan. Jadi untuk hari ini, mari saya beritahu buat saudara, apa yang harus saudara lakukan menurut firman Tuhan hari ini. Oke? Shalom saudara, kembali lagi dalam program kita Kingdom Lifestyles By You. Olehmu aku ada sebagaimana kami ada, olehmu aku diberkati, olehmu aku dikuatkan, olehmu aku diberkati, olehmu aku mendapatkan segala sesuatu yang baik, olehmu, semua karena olehmu. Sebab hidup kita adalah dari Dia, untuk Dia, dan oleh Dia. Haleluya. KLS kita, Kingdom Lifestyle kita hari ini adalah kitab kita dari bacaan kitab Yesaya pasal yang ke 36 dan 37, dan kemudian kitab Mazmur 76 dan 1 Petrus pasal yang pertama. Dan dalam kitab Petrus ini, 1 Petrus ini, Petrus sedang berbicara tentang sebuah ingredients, sebuah bumbu keberhasilan. Ini dia. Petrus mengajarkan kita sebuah bumbu keberhasilan dan sebuah bumbu untuk kita bertumbuh. Saya ajak saudara baca dalam kitab 1 Petrus pasal yang kelima. Kitab 1 Petrus pasal yang pertama, ayat yang ke-6 dan yang ke-7. Mari saya bacakan buat saudara. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu, yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Ini dia. Dan kalau saudara baca di situ, maka saudara akan mengerti bahwa Alkitab mencatat berbahagialah apabila itu, bergembiralah apabila itu menimpa kamu. Sebab semua itu, kesulitan, tekanan, apapun itu dalam hidup saudara yang tidak menyenangkan, itu semuanya untuk membuktikan kemurnian imanmu. Jadi artinya begini, ada waktunya, ada saatnya Tuhan itu sengaja membiarkan saudara masuk pada fase-fase sulit dalam hidup saudara, masuk pada musim-musim kering dalam hidup saudara. Untuk apa? Untuk membuktikan kemurnian imanmu. Bukan kepada Tuhan. Tuhan sudah tahu kemurnian iman saudara, tapi untuk membuktikan kepada iblis dan untuk membuktikan kepada saudara. Ini dia. Sebab seringkali kita tidak tahu seberapa besar iman kita. Itu yang pertama. Dan kemudian yang kedua adalah untuk apa? Untuk mengeluarkan potensi-potensi yang bagus. Saya ulang sekali lagi, ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga, perhatikan ini, kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus menyatakan dirinya. Jadi artinya sekali lagi, diizinkan saudara masuk dalam hal-hal tertentu itu untuk apa? Untuk agar saudara bisa mengeluarkan hal yang terbaik dalam hidup saudara. Saya cek lagi satu ayat lagi, 1 Petrus 1 ayat yang ke-15. Alkitab mencatat begini, ayat yang ke-15, hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Ini dia. Jadilah kudus. Ini adalah juga faktor yang sama. Jadi dua faktor ya, dua ayat ini, 3 ayat yang kita baca ini yang disodorkan Petrus dalam diri kita, dalam kehidupan kita, agar kita bisa sukses, agar kita bisa bertumbuh dan dewasa di dalam Tuhan. Jadi ada satu bumbu yang harus saudara ingat, yaitu bumbunya adalah ini. Untuk saudara menjadi bertumbuh dewasa, untuk saudara menjadi sukses dan berhasil, bumbunya adalah ini dia, kesengajaan. Catat baik-baik saudara, kesengajaan. Ini dia. Sebab segala sesuatu yang bertumbuh itu ada faktor kesengajaan.
Segala sesuatu keberhasilan itu pasti ada faktor kesengajaan di situ. Sekali lagi, saya ajak kembali lagi, baca lagi ayat yang ke-7 daripada 1 Petrus pasal yang pertama yang ke-7. Maksudnya ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu. Jadi segala sesuatu yang tidak menyenangkan itu maksudnya, ini dia. Jadi itu arti kata itu adalah maksudnya, itu adalah kesengajaan di situ. Dan kemudian ayat yang ke-15 tadi, Alkitab mencatat begini, hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh tubuhmu sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Dan untuk menjadi suci, untuk menjadi kudus, itu juga harus ada faktor kesengajaan, saudara. Ini dia. Jadi saudara tidak mungkin sengaja, tidak sengaja jadi hidupmu luar biasa. Perhatikan semua orang yang dipakai Tuhan, semua orang yang berhasil dalam hidupnya, gak ada yang kebetulan. Oh iya, saya jalan-jalan kebetulan saya menemukan sesuatu dan kemudian saya menjadi kaya raya dan hidup saya menjadi sukses. No, gak ada, saudara. Kalaupun ada, itu mungkin 1 di antara 1 juta. Sebab ingredients ini, bumbu daripada kedewasaan rohani, bumbu daripada sebuah keberhasilan dan kesuksesan itu salah satunya adalah kesengajaan. Ini dia. Dan salah satu definisi daripada kudus itu adalah salah satunya adalah bahasa Ibraninya adalah kadosh. Kadosh ini adalah artinya berarti itu naik lebih tinggi. Jadi hari ini kalau saudara mau naik lebih tinggi, saudara harus ada faktor kesengajaan. Kalau saudara mau hidup kudus, lebih kudus lagi, berarti ada faktor kesengajaan. Dan kabar baik buat saudara, bahwa kudus itu, saudara semua bisa kudus. Sebab kudus itu bukan sebuah standar, tapi kekudusan itu sebuah kondisi. Jadi artinya begini, saudara, kalau kekudusan itu standar, saudara harus mencapai satu standar tertentu, lalu saudara menjadi kudus. Enggak, kekudusan bukan standar, tetapi kekudusan itu adalah sebuah kondisi ketika saudara naik lebih tinggi lagi. Jadi semakin saudara naik lebih tinggi lagi, semakin saudara berhasil menjaga kehidupan saudara lebih baik hari ini, saudara lebih kudus dari kemarin. Amin, saudara. Jadi tidak mustahil bahwa semua umat Tuhan bisa hidup kudus. Ada orang yang berkata nggak bisa hidup kudus, semua menyodorkan dosa, lihat TV menyodorkan dosa, buka internet menyodorkan dosa, jalan-jalan reklame menyodorkan dosa, nggak mungkin hidup kudus. No. Saudara dibohongi ilah zaman ini, saudara dibohongi oleh iblis. Sebab saudara bisa hidup kudus. Kapan? Ketika saudara lebih baik lagi dari hari yang kemarin. Sebab sekali lagi, kekudusan itu adalah kondisi, bukan standar. Ini dia. Jadi roh saudara ketika lahir baru kudus, instantly kudus, roh saudara diperbarui. Tetapi jiwa saudara, jiwa ini berisi perasaan, pikiran, perasaan dan kehendak. Itu isinya jiwa kita. Jadi jiwa kita itu terdiri dari pikiran, perasaan dan kehendak, dan itu yang harus kita kuduskan setiap hari. Ini dia. Jadi dengar baik-baik saudara, kalau saudara mau berhasil, saudara harus ada faktor kesengajaan. Kalau saudara mau hidup kudus, saudara harus naik lebih tinggi, saudara harus ada faktor kesengajaan. Karena nggak ada yang kebetulan. Coba perhatikan semua bodybuilder, aderai, semua orang-orang yang berfitness. Nggak ada yang tiba-tiba badannya berotot. Nggak ada, saudara. Nggak ada bayi lahir langsung perutnya six pack. Nggak ada, saudara. Nggak ada. Semua harus dilatih day by day. Dan itu tidak bisa dilatih hanya cuma dalam waktu 1-2 hari. Nggak ada orang yang masuk fitness center, nge-gym, lalu 2 hari langsung ada six pack. Nggak ada. Semua harus day by day. Ini dia. Jadi saudara, kalau saudara mau berhasil dalam hidupmu, kalau saudara mau berhasil, kalau saudara mau naik lebih dewasa lagi, harus ada faktor yang saya namakan kesengajaan. Nggak ada faktor kebetulan. Ini dia. Dulu waktu awal-awal WhatsApp itu ada, saya nggak ngerti kalau ternyata di program aplikasi WhatsApp itu bisa buat telepon. Lalu teman saya bilang, bisa buat telepon. Enggak, saya nggak bisa. Lalu diajarin, oh ini begini, benar. Ternyata bisa buat telepon, saudara. Jadi karena apa? Karena ada update-nya, harus diupdate gitu. Jadi waktu diupdate saya pilih no, ya nggak bisa. Tapi waktu ada update saya pilih yes, maka semua program terupdate dengan sendirinya. Jadi harus ada unsur kesengajaan, saudara. Sengaja diupdate. Hidup saudara harus sengaja diupdate. Hidup saudara harus sengaja naik ke atas. Ini dia. Amin. Nggak ada yang kebetulan, sekali lagi. Nggak ada yang berhasil dengan kebetulan. Kebetulan, oh iya kebetulan
dapat sesuatu akhirnya hidupnya jadi sukses. Nggak bisa. Ingat saudara, segala sesuatu yang besar, segala sesuatu keberhasilan harus ada faktor kesengajaan. Kalau saudara baca kitab Yesaya pasal yang ke-37, bacaan kita hari ini 36 dan 37, di situ Hizkia juga lagi diserang oleh Sanherib, dia ketakutan. Lalu apa yang dilakukan? Dia sengaja mencari Tuhan. Tuhan tidak jalan-jalan lalu kemudian kebetulan dia lihat Hizkia kepepet lalu kok kasihan si Hizkia langsung ditolong. Enggak, saudara. Ada faktor kesengajaan. Hizkia mencari Tuhan, bahkan surat ancamannya dibentangkan di hadapan Tuhan dan dia mencari Tuhan. Hari ini saudara harus ada faktor kesengajaan untuk keluar dari masalah saudara, untuk keluar dari tekanan saudara, untuk keluar dari himpitan saudara, untuk keluar dari segala belenggu yang membelenggu kehidupan saudara. Faktor kesengajaan harus saudara lakukan. Jangan menunggu kebetulan. Makanya saya berkata, jangan nunggu mujizat. Mujizat pasti terjadi apabila saudara ada usaha, ada faktor kesengajaan untuk saudara berusaha keluar dari kesulitan saudara. Hari ini, kalau saudara mau berhasil, kalau saudara mau bertumbuh kehidupan saudara, lakukan kesengajaan. Ini dia. Masalah hari ini adalah iblis apa? Menyodorkan apa? Hal yang kelihatannya sepele tapi mematikan. Yaitu iblis berkata nanti aja. Iblis menyodorkan sebuah kalimat nanti saja, menunda. Ketika saudara mau bergerak, nanti aja. Ketika saudara mau melakukan sesuatu, nanti aja. Hei, kata nanti saja, penundaan itu akan berakhir malapetaka dalam hidup saudara. Ini dia. Ada banyak orang yang saya tahu Pak ini dosa, saya tahu Pak ini tidak benar di hadapan Tuhan, tapi saya mau lepas, suatu hari saya pasti akan lepas. Tapi pelan-pelan ya Pak Pendeta. Banyak kan orang ngomong begitu. Itu tipuan iblis. Kayak lagu aja, pelan-pelan saja. Gak ada pelan-pelan saudara. Kalau saudara mau meninggalkan dosa, now tinggalkan dosa. Kalau saudara mau meningkat hidup saudara, now bikin kesengajaan. Nggak ada kata pelan-pelan saja. Ini dia. Banyak orang punya niat baik, tetapi kalau cuma niat baik tidak dilakukan, itu seperti seorang yang bermimpi dan tidak akan pernah bangun dari mimpinya. Ini dia. Jadi hari ini saya mau katakan buat saudara, mari lakukan kesengajaan dalam hidupmu agar saudara sukses. Lakukan kesengajaan dalam hidupmu agar saudara bertumbuh dalam rohani saudara. Sebab niat baik tanpa tindakan yang berani gak ada artinya saudara. Hari ini Kingdom Lifestyle hari ini, kalau saudara ingin semakin kuat, kalau saudara ingin berhasil, kalau saudara ingin meningkat, kalau saudara ingin sukses dalam hidup saudara, itu artinya saudara harus melakukan banyak kesengajaan dalam hidup saudara. Sengaja belajar, sengaja baca firman, sengaja bangun pagi, sengaja mengampuni, sengaja membiarkan diri kadang-kadang direndahkan, sengaja untuk apa? Belajar, sengaja untuk bertanya, sengaja untuk mempelajari sesuatu, sengaja untuk ulet, sengaja untuk apa? Tidak mudah patah hati, sengaja untuk tidak sakit hati, sengaja untuk tidak apa? Merasa malu. Ada orang yang bekerja tapi malu menawarkan barang dagangannya. Gimana mau laku? Ini dia. Dulu saya punya mobil cc-nya kecil 900 sekian cc. Tapi mobil saya bisa lajunya bisa lebih cepat dari yang lain. Karena apa? Saya pasang suatu alat yang bisa membuat apa? Menstabilkan pengapiannya sehingga lajunya lebih cepat, akselerasinya lebih enak. Kenapa bisa begitu? Karena saya sengaja memasang alat di dalamnya. Hari ini, kalau saudara mau semakin sukses, kalau saudara sedang meraih sukses, kalau saudara ingin bertumbuh ke arah kedewasaan, kalau saudara ingin dipakai Tuhan, kalau saudara ingin berhasil dalam hidupmu, hey, lakukan kesengajaan dalam hidup saudara. Sengaja bangun pagi, sengaja belajar, sengaja apapun yang menunjang saudara hidup sukses dan saudara berhasil. Sebab untuk menjadi dewasa itu harus ada faktor kesengajaan. Ada faktor kesengajaan. Dan kalau saudara menjadi dewasa, saudara akan dipercaya berkat-berkat orang dewasa. Amin, saudara. Hari ini Kingdom Lifestyles by you. Lakukan kesengajaan agar saudara meningkat, agar saudara bertumbuh, agar saudara sukses, agar saudara dipakai Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara.